Selamat pagi, sahabat-sahabat Petra, dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita dan sehat bersama dengan orang-orang terkasih. Pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Praja Ningtyas dari GKJ Nginto-Ento, kita akan bersama merenungkan sebagian kecil dari Sabda Tuhan yang hari ini terambil dari 2 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, dan kita juga akan bersama-sama di 105,7 FM Radio Petra ini untuk kita memahami, menggali firman Tuhan pada hari ini, untuk kita juga nanti renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita bersama lebih jauh lagi untuk merenungkan bagian kecil dari Sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk kita dapat mengerti setiap apa yang difirmankan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Allah sumber kehidupan, saat ini kami datang kepadamu bersama dengan para sahabat-sahabat Petra. Kami hendak merenungkan sabdamu. Tuhan bimbing kami, Roh Kudusmu berkarya, dan kebijaksanaanmu juga memampukan kami untuk menerima, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu, Pendeta Praja Ningtyas, untuk bisa menyampaikan kebenaran sabda-Mu bagi kami semua. Dan tetap dalam kuasa kasih-Mu kami berada. Dalam Kristus Yesus, kami sertakan doa kami ini. Amin. Sahabat, kita baca terlebih dahulu ayat nas kita pada hari ini, yaitu dari 2 Samuel 15 ayatnya yang ke-6, yang demikian isinya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkan dan nantinya memahami serta mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Sahabat Petra, 2 Samuel 15 ayatnya yang ke-6 menceritakan bagaimana cara Absalom sehingga dia dapat hati para warga atau orang-orang Israel saat itu, dengan tema hal utama. Embun pagi kita pada hari ini, kita memang membahas sedikit tentang kehidupan Absalom. Apakah yang utama dari bacaan kita saat ini? Kisah hidup Absalom, salah satu anak Daud. Dengan kesempurnaan secara fisik, Absalom digambarkan sebagai orang dengan fisik yang gagah, tegap, tak ada cacat dalam fisiknya. Dengan kondisi yang demikian, bisa dipastikan sebagai anak raja, maka akan banyak yang bersedia menjadikan Absalom sebagai menantu. Apalagi para ibu-ibu. Di masa itu pun bisa jadi
akan berupaya semaksimal mungkin agar anak gadisnya bisa dilirik, apalagi kemudian dipersunting oleh Absalom. Melalui fisiknya, Absalom akan mudah menjadi idola para gadis-gadis. Dan ternyata tidak hanya para gadis, Absalom pun bisa menjadi rebutan para ibu-ibu tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, para pendengar Radio Petra. Melalui fisiknya, Absalom akan mudah menjadi idola itu tadi. Dan Absalom pun ternyata cakap dalam berkomunikasi, sehingga rakyat merasa diperhatikan, dihargai ketika dapat berbicara langsung kepada Absalom dan berharap apa yang disampaikan kepada Absalom akan juga sampai kepada Raja Daud, ayah Absalom sendiri. Keunggulan Absalom juga ternyata pandai memikat hati orang-orang Israel, seperti yang ada dalam ayat nas kita pada hari ini. Absalom dengan berbagai kecakapan yang dimilikinya, ia berhasil mendapatkan pengikut-pengikut yang loyal terhadap dirinya. Sehingga mengakibatkan banyak dari pengikut-pengikut Raja Daud berbelot ke Absalom, meskipun saat itu Daud masih berkuasa. Siapa yang tidak kenal Raja Daud, ayah Absalom sendiri, yang juga memiliki keunggulan-keunggulan sehingga membawa Israel pada masa kejayaan di zamannya. Namun Absalom berhasil mengalihkan kepatuhan, ketaatan, ketertundukan, dan membawa orang-orang Israel dari Raja Daud kemudian mengikuti dirinya. Tetapi para sahabat Petra, potensi, karisma, dan juga kecakapan yang dimiliki Absalom sebagai hal yang sempurna yang diyakini oleh para pengikutnya ini tadi, semua itu tidak diimbangi dengan watak ataupun karakter yang benar. Absalom yang kemudian merebut apa yang bukan haknya. Absalom pun juga merasa dirinya berhak mendapatkan kuasa atas kerajaan Israel saat itu. Sehingga Absalom kemudian mengadakan kudeta terhadap ayahnya sendiri, dengan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja sebelum waktunya. Absalom ternyata tidak sabar dan berani mengganggu orang yang telah dipilih Allah, yaitu Daud, ayahnya sendiri. Dan itu yang mengakibatkan kesempurnaan Absalom menjadi sia-sia. Kecakapan-kecakapan yang dimiliki oleh Absalom pada akhirnya membawa Absalom kepada hal yang menyedihkan. Terlebih saat kita membaca kisah Absalom, pada akhirnya dia pun mati dengan cara yang sungguh tragis. Sahabat Petra terkasih, hal utama dalam kehidupan kita
diingatkan akan bagaimana cara hidup Absalom sendiri. Hal utama yang diingatkan kepada kita semua, apa yang terjadi dalam cerita kisah Absalom ini, membawa kita pada pemahaman hal utama apa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau Absalom memiliki berbagai kecakapan dan secara fisik juga sempurna, yang bagi Absalom sendiri itu digunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, maka kemudian akan mendatangkan petaka bagi dirinya sendiri. Sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, melalui kisah Absalom ini, kita juga diingatkan akan apa yang telah dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan tentang kepandaian, kecakapan, ataupun juga kesempurnaan-kesempurnaan dari nilai-nilai kita, prestasi-prestasi kita. Namun kalau kita tidak senantiasa datang kepada Tuhan dan senantiasa juga merendahkan diri di hadapannya, kita tidak akan bisa apa-apa. Bahkan bisa jadi saat kesempurnaan dalam hidup kita yang kita lihat, yang kita miliki, itu sebagai hal utama, bisa jadi itu akan mencelakakan kita sendiri. Maka Tuhan juga memberikan peringatan kepada kita semua pada hari ini. Hal utama yang perlu menjadi pondasi bagi kehidupan kita saat kita benar-benar bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melihat bahwa segala sesuatunya adalah pemberian Tuhan, maka itu harus kita pergunakan, kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi kehidupan di dunia ini. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi edisi 10 Agustus 2024. Kiranya kita senantiasa semakin diberkati untuk bisa melihat dan juga bisa menyaksikan karya Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita boleh tetap berada dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari kita tutup di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di mana pada hari ini 10 Agustus 2024 Engkau mengingatkan kami tentang hal utama dalam kehidupan kami, untuk kami bisa setia, taat, dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bimbing kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan semua apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kehidupan kami bisa menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, jika saat kami bersama-sama dalam embun pagi ini melakukan dosa dan kesalahan. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, saya Pendeta Prajaning Tias undur diri dari para pendengar. Salam sehat, semangat senantiasa, dan sukacita selalu. Tuhan memberkati kita.